Someday pemerintah memutuskan mau bikin, gue udah ada ide namanya sebenarnya. Apa tuh? Akademi Ani-Ani Legal, disingkat ANI ada kan? Nah, nggak ada akademi yang bisa mengubur mimpi seseorang. Iya. Tunggu dulu ya buat teman-teman lagi Menurut nonton lu ya? episode kali ini. Hashtag Ani-Ani Matters menurut gue. Iya. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firda Indira. Dan gue temennya Oza Rangkuti, Bocah Ahmad. Bagus. Dan sama kita kali ini ada Oza Rangkuti dan Aisyah Latiba. Aisyah. Halo Hati. Halo guys. Halo guys. Beda bang kakakku. Banyak berubah kantor ini ya? Iya. Masa sih? Iya, Kenapa kesini begini? Iya ya, kayak orang-orangnya sih yang lebih banyak sekarang dan lebih hangat. Iya, bagus Dan banget AC-nya nyapunya. mati juga sih. Mati listrik. Makanya Iya, hangat ya. panas. Iya, Tapi kan betul. gue seneng di sini kan ada persamaan antara gue dengan Halo Hati ini kan. Apa tuh? Sama-sama sering dihujat di Twitter gitu kan. Jadi gue berasa relate nih di sini nih sama kalian nih. Gue merasa rumah nih bagi gue gitu. Harus ada gitu-gitunya ya. Iya. Tapi gue sebenarnya ada dua hal gue kecewa sama lu. Dua hal lo kecewa sama Kenapa? gue. Dua hal gue kecewa sama lu. Oke, tolong Bocum. Iya. Pertama ceritakan. sebelumnya gue mau ngucapin happy wedding. Happy wedding, happy Happy wedding. wedding sebagai teman, walaupun di opening pun gue bilangnya teman Oza Rangkuti. Oza Oke. Rangkuti dulu gue sebut baru Bocah Ahmadnya gitu. Betul, betul, Iya, betul, iya, betul. Sorry gue gak datang ke nikahan kalian. Iya, bagus. Gue gak diundang, ya kan? Kelewat cum, gue kan Iya, WhatsApp iya. orang banyak. Iya. Karena Tapi bisa DM bang. Nah gue gak megang WhatsAppnya dia. DM. Pada waktu itu lagi jarang FYP bocum. Gue gak kepikiran gitu loh, ya kan. Yang kedua gue pernah, jadi Oza tuh pernah waktu itu bikin yang Yang like. bukan yang kedua. Jadi dulu ada TikTok Rewind gitu. Betul. Lo bikin versi lo kan? Gue bikin versi gue, gue gak Oza diundang. bikin versi Oza kan. Iya. Terus pada saat itu kan gue sering FYP TikTok ya, Sering, potong-potong gitu. sering. Iya. Gue Potong bilang, hawa. Za, gue sering FYP TikTok, kenapa nggak lo masukin? Sorry com, ntar kalau Twitter Rewind lo masuk anjing. Gitu. Oh gitu. Karena FYP di Twitter kalian. Iya, kan? sorry. Iya. Gue Enggak, merasanya gue TikTok banget gue. Kita FVP video di TikTok, FVP hujatannya baru Twitter. Nah, Oh dihujatnya serius ya ini? Apa? Serius. Ya masa Serius. iya nggak serius sampai dia klarifikasi kok. Oh gitu. Gue nggak pernah klarifikasi. Jadi Tapi diem kan aja datang ke dia. podcast lain. Prilly yang ke podcast lain kesebut Iya. kan? Tapi abis itu kan lu datang juga. Kemana? Ke podcast itu yang sama Prilly. Enggak pernah. Apaan sih Cum? Kan Prilly dari sini ke podcastnya Arif. Lalu kita internal dulu ya. Iya, gue juga pengen tahu Prilly ya dari mana sini. maksud lo. Kan Prilly di sini. Rame di sini. Rame di sini. Dia diundang. Arif Muhammad. Habis itu dia klarifikasi. Nah, lu nggak diundang ke Bang Arifnya? Enggak, gue makin dihujat. Orang udah lupa ingat lagi jadinya. Iya. Iya. Oh gitu. Gitu. Ya nggak apa-apa. Cuman nggak apa. ini bukan dihujat yang gimana-gimana ya. Gue sama Prilly fine. Cuman kan mental gue doang pada saat itu. Iya. Iya. Siap. Tapi Gua- lu emang nggak datang ke podcastnya Bang Arif? Sebelum Prilly jauh. Episode pertama. Setelah Oh, Prilly enggak, datang. enggak. Oh enggak. Ya Tapi- karena lu datangnya ke podcast Kemal. Sama gua. Tapi yang Prilly rame ngomong independen di bus tuh opini lu gimana sih cum tentang? Enggak, gue Enggak. Jadi nih, kalau buat lo yang belum tahu ya. Iya. Ya, Jadi buat Aisyah waktu ya, itu, oke. sama Seru mungkin nih. teman-teman yang belum tahu. Jadi waktu itu gue debat sama Prilly itu masalah independent woman. Betul. Iya. Ya kan? Gue debatin masalah independent woman, gue keluarin opini gue. Ya kan? Cowok tuh nggak gimana-gimana lah sama cewek independen. Cuman jangan cowok tuh tetap harus bisa punya jiwa pemimpin. Oke. Pada saat itu Prilly ngomong, emang cowok maunya apa sih? Giliran kita terlalu independen, dibilangnya cowok insecure. Giliran kita Rame tuh. terlalu slow, terlalu berharap sama cowok, dibilangnya cowok begini. Udah dong, gue kalah nih abis nih gue satu Indonesia. Dan baik-baik centang biru yang menghujat gue. Iya. Anji Pragiwaksono. Oh gitu. Retweet semua loh. Ernest Prakasa. Retweet semua di Twitter kan. Habis itu 2 tahun setelah itu dia dihujat karena independent woman. Gue cuma di rumah bangun tidur gue begini. Enak zamanku toh. Anak zaman gue dihujat maksudnya gitu. Iya. Makasih Bang. Iya, maksudnya gitu. Welcome back loh. Yoi, thank you nih. Aku pernah ngundang Bang Oza season 1 ya Bang. Season 1 Yoi. pertama kali. Belum ada kan. gua itu. Belum Iya, ada. waktu Bocum juga bintang tamu. Sebelum host yang lama di Tikung Bocum itu kan. Iya, Iya kan? Iya, inget gue itu, Pir. Bad boy itu juga bentar lagi gue lagi Jangan. milih nih Jangan dong, jangan antara dong. siapa nih? Oh, siapa sastra nih gue bilang nih. Gledek kan bentar lagi juga Bocum kan masuk Jangan kan? dong. Oh enggak ya. Tadi dengar suara
suaranya Bocum agak Iya. mendingan jadi penonton sih cuma dibanding jadi penyanyi kalau Iya, menurut iya, gue. iya. Menjadi penonton pun jangan singelong kalau bisa gitu ya. Iya, Maksudnya iya, nikmatin iya. aja cum. Iya, sorry. Kalau Kak Aisyah datang season 5. Season 5. Season 5, iya, betul. pada saat Nah, itu. ini pertama kali kita nyatuin Bang Oza sama Kak Aisyah di Yes. Halo Hati season 7. Yo, Datang Abis nikah as, juga, ya lu nggak diundang. Pasutri. Pasutri. Datang Pasutri. Gimana? Tadi kita udah mulai ngobrol. Aneh, boleh nggak ada pembahasan sedikit Fir yang gue Boleh. harus selesaiin. Tapi lu Boleh, nggak akan boleh. relate. Iya. Jadi Oke, lu oke, boleh oke. ke belakang dulu. Gak usah di sini aja. Gak apa-apa, dia ada aja di sini. Nggak Maksud apa-apa. gue nggak enak juga ntar gue dihujat karena nyuekin kan. Iya. Nggak apa-apa ya. Aku diam. Tadi gue tanya, kalian itu sebelum menjelang nikah berantem mulu nggak? Gue capek berantemnya. Ya karena Karena lu kan udah mepet nih mau hari H. Iya, Iya, bisa iya. berapa bulan lagi ya? 3 3 bulan, bulan. 3 bulan lagi kan. Gue berantem mulu, gue sampai capek. Semua hal diberantemin. Iya sih. Emang orang mau nikah begitu ya? Kayaknya iya ya, emang begitu ya. Ujiannya kayak gitu. Tapi kalau masih perkara-perkara baju gitu-gitu mah kayaknya emang semua couple berantemnya gara-gara itu sih. Tapi jadi kayak masalah, seakan-akan itu masalah besar. Besar ya, gitu. iya. Karena ngerembet kemana-mana kan. Iya, iya. Benar. Jadi kayak gini loh, kayak gue ngelihat gue punya ego untuk ya keluarga gue mau begini, dia punya ego untuk keluarga dia. Jadi satu hal gue berpikir, kok lo mau nikah sama gue nggak pihak ke gue, malah pihak keluarga lo gimana after? Jadi kemana-mana gitu kan? Iya, merembet-rembet ya. Iya. Cewek soalnya kayak lebih Beneran nggak dilihat nih gue ke belakang. Ya, enggak kan nanti kan lu juga akan ini, Fit. Iya, nggak, nanti kan juga. Nggak, maksudnya biar- Gue karena tadi mungkin- menjaga dulu. Mungkin gue nanya 1-2 orang. Memang ada yang bilang gitu. Terus orang ketiga gue tanya, emang setan emang nggak Oh, suka iya. orang menikah. Iya, kalau ngomong Makanya gitu gue kan. nanya lu, biar jadi berarti kan banyak yang relate dong. Bener. Iya, iya, iya. Iya kan, banyak yang relate. Makanya mendingan kita bahas gitu. Iya. Kita sih di detail-detail nggak pernah, maksudnya menjelang nikah ribut, tapi nggak pernah yang tentang detail-detail nikahan malah ya. Tapi kayak masalah tuh Personalnya. ada aja cum. Dari pas hari H, yuk kita married tuh langsung banyak masalah. Iya, Iya. ujiannya Dari hari H, Gitu gitu kan. keluarga udah ketemu nih, yuk merit yuk. Gitu. Wah, Emang itu ujiannya tuh. aja nggak sih? Iya, kalau tapi gue kalau yang kayak Gue berusaha lagi masuk nih bang. Iya, iya bener. ujiannya bener Iya, ujiannya. Bener, iya. Iya, Kami udah bilang iya nih. Heeh. Lanjut. Jadi kayak gue dari awal kan udah bebas kan, kayak yaudah dekor terserah lu, baju terserah lu, tapi boleh nggak Erigo? Oh nggak boleh, ya udah. Gue mundur. Dan wajar lah menurut gue kalau itu nggak boleh gitu. Iya, Yang sweaternya boleh lah. Ya, yang kayak balen boleh nggak? Wah apalagi yang itu katanya gitu. Iya, tapi boleh kalau pakai bajunya Exi karena kebetulan sponsor kita episode kali ini Exi. Wow. Halus banget tuh. Agak Gokil. Semut parah. lembut. Agak. Kan support. Kan aku lagi mau. Iya. Iya, kan aku lagi mau bridging, boleh kan? Boleh. Kalau Oh, siapa ini. tahu Exi tuh bisa ngeluarin baju nanti lebih baik dari Merchandise ya. Erigo, mungkin Iya. merchandise-nya, siapa tahu. Atau kerja sama Erigo, juga nggak tahu. Bisa. Iya. Exi. Ini bisa. apa emang by the way? Nah, kita ambil aja kali ya. Coba. biar kita Di bisa Jaksel lihat. viral itu lagi rame. Oh, itu. gitu. Oh, abang tahu. Teman-teman gue banyak yang ngomongin juga Ini Exi. tuh gitu. adalah membantu memelihara stamina pria. Gue baca, Oke, jujur. oke. Gue baca. Kegunaannya Oke. untuk itu. Jadi memang ini suplemen untuk pria. Pas banget kita ngundangnya Pasutri. Boleh? Iya. Nanti aku kasih ya, siapa tahu mau nyobain. Oh iya. Kan udah rame di Jadi emang Jaksel. ini khasiatnya ini apa nih, Fir? Nah, kita baca dulu yang lain. Membantu Memelihara- memelihara stamina pria. Aturan pakainya 1 sampai 2 kapsul per hari. Iya, kan mungkin gini ya, gue nggak tahu, ini gue nggak tahu ya. Ini opini gue yang sering gue baca. Iya. Kalau gue bilang gue alamin, kayaknya agak terlalu bahaya ya. Iya, oke, lu sering baca ini lah. Iya, gue sering baca ini. Kan tadi di BP ya guys. Jadi kan kalau cewek tuh kalau misalnya lagi having sex itu bisa berkali-kali gitu kan. Sedangkan laki-laki abis kali udah perlu istirahat. Usaidat. Bisa irat. Iya, salah. Disaidat. Sorry. Beda lagu-lagu. Iya, Nah, nah, jadi menurut gue mungkin itu ngebantu staminanya laki-laki untuk bisa memuaskan perempuan dalam hubungan Oke. rumah tangga dan Oke. segala macam. Jadi karena kan perempuan tuh bisa berkali-kali dan saintiknya juga ada kok. Oh gitu. Jangan oh gitu kesana kayak gue banget. Lah udah nikah ya hantu. Oh gitu. Dia, Enggak. Oh gitu. Oh gitu. Oh kita Kayak kan apa nih? Oh gitu. Maksudnya ini gue tuh lagi mencerna, siapa tahu kalau abis ini kan kita dapat nih, kita nanti ada waktu untuk mencoba. Ya, atau ada ruangan kosong nggak di Bloom? Enggak, karena gini, aku
ingat waktu lagi nikahnya Kak, sorry lu nggak diundang. Waktu nikahnya Bang Oza sama Kak Aisyah kan ada after party-nya. Ada speech dari, nih gue jelasin nih Cum, acaranya. Biar lu ikutan PP Gua sempet, aja. jadi gue lihat acara lo dari potongan-potongan story orang, kayaknya susunannya begini nih. Iya. Bagus Gitu ya. lah, kemarin. Nah, gua rapiin lebih detail ya, Oke, Cum. makasih Fir. Ya, jadi waktu lagi after party-nya Kaisha dan Bang Oza, itu tuh banyak banget orang yang speech gitu. Salah satunya adalah Bang Uus, ya betul, kan? ya. Bang Uus tuh bilang, Bang Oza ini kan memang terkenal dan memang betul. Gak tahu ya betul atau enggaknya ya. Kan ini sejauh yang aku tahu di konten. Bang Oza itu kan perjaka sampai dia nikah. Yes. Wah, keren. Iya kan? Sama bro. Iya. Emang begitu laki. Emang namanya itu Kita menjaga. bare minimum kali, Fir. Tolong lah. Itu apaan tuh bare minimum? Minimalnya memang segitu. Oh, kalau emang standarnya kita. begitu. Iya. Bang, aku jadi ini dulu nggak? Oh iya, itu terus Itu, sorry. Iya, Bang Uus ya. Bang Uus tuh bilang, Syah, kata Bang Iya. Uus bilang, Syah, kalau nanti Oza, Iya, Bang Uus. kata Bang Uus ya, kalau nanti Oza nggak pinter, lu perlu pertanyakan, kalau nggak belajar sama gua, gitu kan Bang Uus bilang. Bang Uus bilang gitu. Nah, siapa tahu abang kalau nanti mau punya hubungan yang lebih harmonis dalam hubungan rumah tangga. Karena menurut kita kan seks itu, menurut orang-orang banyak juga seks itu penting dalam hubungan rumah tangga kan. Benar. Itu Penting menjadi banget. Salah satu acuan. Penting banget. Penting banget loh, iya emang Itu jadi salah satu acuan, bener. Iya, karena itu adalah faktor yang memang sangat dibutuhkan dalam hubungan rumah tangga. Nah, EXI itu adalah suplemen untuk membantu hal tersebut. Oke. Karena bedanya perempuan sama laki-laki, mau perempuan itu masih perawan atau segala macam beda terserah itu ya. Memang perempuan libidonya ketika memang lagi berhubungan itu bisa naluri batinnya itu bisa berkali-kali gitu. Sedangkan laki-laki kan ketika sekali, Secara udah gue science istirahat gitu ya, gue Oh, capek ini gue capek. datang dulu. Sedangkan Ya. perempuannya belum tentu keluar, belum tentu menikmati. Ya. Nah, X itu bisa membantu itu, gitu. Ini suplemen buat pria. Ya, kalau dari kita mah simple ya. Ya. Ya kan? Kayak sales. Suplemen untuk ini penting. Karena hubungan seks itu kan dua belah pihak. Betul. Bukan hanya untuk laki-laki. Benar. Mengutip dari omongan Mbak Yul tadi, Firda. Bu Firda, kan laki-laki suka abis sekali udah males tuh. Iya. Emang fakta itu, gue akuin fakta. Nah, dengan kehadiran X gue nggak bisa langsung bilang yes. Iya. Ya kan? Ini penting nih buat menjaga keharmonisan. Cuman kita cek dulu. Iya. Bepom apa enggak? Iya. Cek. Kan begitu, kita langsung lihat tuh. Tadi fakta dari Bang Oza juga di Jaksel terkenal. Lagi banyak yang ngomongin ya kan? si ini. Dari teman-teman gue di Jakpus juga terkenal. Ya kan? Udah, Bepom terjaga, terjamin, udah. Nanti di lingkungan Pejaten di daerah rumah gue buat terkenal. Tuh, udah Bisa. selesai urusan. Ini juga udah jelas kok dari kardusnya ada Gue juga kompor. 3 bulan lagi juga pasti gue akan beli. Betul. Exi. Nanti gue juga akan suruh suami gue kalau gue udah nikah cobain ini. Karena gue harus minum Exi sampai bini gue minta exit. Itu. Sadis. Iya. Kalau yang satu dan- ini sadis sih. Iya. Dan gue perlu minum Exi sebelum gue melakukan action gitu kan. Iya. Kita nggak usah kita Iya. Dan sebenarnya Exi itu menjaga gue extraordinary. Iya. Dan mas gue dengan Exi hubungan serasa easy gitu maksud gue. Itu. Agak nggak nyambung yang ini. Kan masih easy. Cepet ya tektokan kalian ya, bagus. Cepet tektokannya. Bagus. Jadi host Halo aja. Iya. Kalau harus cewek cowok. Oh iya, sorry. Guys, Exi ini juga ada komposisinya. Ada kegunaannya sama aturan pakainya, cara penyimpanan dan peringatan dan perhatiannya juga. Oke. Ini kan kalau di sini aturan pakai 1 sampai 2 kapsul per hari. Ya. Tapi balik lagi ke kebutuhan orang nggak sih? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau emang yang cukup 1, tadi kata Bocung bilang ya udah Iya, satu satu aja. aja. Efeknya gimana kan beda-beda orang. Tapi tuh kalau kata testimoni teman-temannya Oza yang pakai sekali aja sehari sekali udah bisa. Udah mantap Udah ya. mantap, iya, udah iya. bisa Oh, gitu. berhari-hari. Iya, Katanya better. sih, tadi dia bisikin gue. Iya. Spill dong bang, siapa yang pakai itu? Anak-anak senok lah, anak-anak senok. Oh iya. Oh, Sejak ini- kapan anak-anak senok? Gak ada yang France kan? France pakai Oh, ternyata Roberto. bentuknya kayak gini guys. Jadi kalau kalian ambil, ini tuh ada Coba lihat 1, Coba 2, lihat 3, 4, 5. Lihat ada 5. Exi. Ada 5 dan satu ini tuh ada 2 kapsul ternyata. Jadi ya bisa lah satu. Lu bawa ginian aja. Ya ini bisa ditaruh di case HP juga. Oh, Agak parah sih. maksudnya gimana ya? Buat siapa? Enggak, maksudnya Kan buat Dia buat lihat tadi ruang-ruang kosong itu kan? Iya, bisa. Iya, bisa. Exi, membuat pasanganmu sampai exit. Nah, Keluar kan? bener. Bagus. Bener, Tagline bener. itu
oke loh. Tagline-nya mau beli nggak 1 M Nggak aja? Bagus anjir. Katanya Ya, mau iya, di bagus. barter produk Exi 1 tuh untuk tagline itu. Oh jangan mahal itu tagline tuh. Mahal ya. Exi, membuat Pokoknya pasangan musik lumayan Exi. satu ini tuh isinya 10 kapsul, berarti ada 5 Ada lima. beginian lah Lima ya. lengkap ya, lima. Ini abang bawa aja mau kasih, serah deh mau ngambil yang mana deh. Pokoknya intinya ini bisa Ada nggak dibawa. dikasih? Kan lu belum nikah, Ya, udah 3 nikah bulan dulu. lagi, siapa Oh tahu. iya, Dikip bisa aja buat dulu, stok. tiga Udah dikit bulan. ya udahlah kan masih Buat ada stok. nanti kan bisa Bisa. dapet. Bisa, Kita selalu tahu. membawa semua ini ya. Waduh. Boleh. Harapan kita makanya Exi panjang ya Mahaloha ya, tolong. Kenapa? Tolong ya guys ya, Bisa tolong. dibeli di mana Fir Exi buat yang pengen nih? Bisa di e-commerce. Di Oh, e-commerce e-commerce. ada ya. E-commerce ada. Ada di Tokped, Shopee, TikTok dan Gue lain sebagainya. saking Exi viralnya ya pada saat itu ya. Gue pernah ke Senop lihat orang pakai baju Exi. Bener Iya. ada kan warna hitam. Iya. Oh, ada. Exi bener. Berarti dia emang works banget di dia tuh. Iya, sampai akhirnya dia Iya. Gue mau Sampai pakai dia baju. jadi TVC Beneran, berjalan ya? Beneran gue. Tuh kalau gue ngomong tuh orang Iya. kira bercanda mulu. Gue beneran. Gue percaya. Itu ketawa. Oh iya. Enggak, gue gak ketawa. Ada bajunya Exi. Ada. Oh, ada. Exi. Soalnya di sana juga udah mulai banyak cewek-cewek clubbing yang kayak dia nggak mau dibungkus kalau cowoknya nggak Exi gitu. Udah Oh, mulai iya, kayak iya. gitu sekarang. Jadi- Eksinya eksistensi kan bang? Bukan Exi. Kan maksudnya yang Sapuin nih dibungkus tipis. tuh legal maksudnya. Oh, yang Dinikahin legal. dulu, dinikahin dulu. Bang kalau legal nggak dibungkus bang emang pulang bareng konsepnya. Iya, maksudnya kalau udah Nggak, menikah kalau gitu itu maksudnya. mungkin bungkusnya udah bungkus kayak kita nanti main peran yuk bungkus-bungkusan gitu. Role play. Bagus ya sapu bersihnya ya. Iya, belum dia bang. Iya, belum kan belum nikah. Iya, iya. Iya, belum iya. tahu. Lanjut. Lanjut, bang, gue beneran gue nanya. Terus solusinya itu apa ya kalau di pernikahan itu kita tuh gue capek banget berantemnya. Sampai gue udah gak mau berantem lagi. Iya. Solusi untuk ribut-ribut menjelang pernikahan Iya. ya. Terlalu mengganggu. Yang paling cepet sih ya, ngalah dan telan aja. Habis lu mabuk sama teman-teman lu itu kayaknya paling make sense itu doang cuma ya kan. Iya. Gue salah nanya lagi, maksud gue ke Aisyah sih. Gue pikir Coba Aisyah. Kenapa gue take over ya tadi pertanyaan itu? Maksud gue, kan kok kak tadi kan? Iya, iya. Enggak, tadi lu bang. Oh bang ya, sorry. Jalanin aja sih karena kayak sebenarnya yang berantemnya itu malah menurut gue memperkuat hubungan gue pada saat itu gitu. Jadi abis berantem akhirnya jadi dapat solusi kan. Tapi emang gak ngenakin banget sih berantem sebelum nikah tuh kayak Iya, iya. rasanya kayak segini nih apakah ini orang bener ya bisa gue nikahin sampai ada level Ada itu keterangan kan. sama Iya, teman-teman. iya. Cuma kan jadi lebih mengerti pasangan kan. Iya, cuman alhamdulillah waktu itu perannya Oza sih sangat menguatkan banget ya. Jadi kayak ketika gue lagi berantem cewek kan biasanya lebih hormonal gitu kan, berantem gitu. Oza lebih yang kayak kenapa sih kalau berantem harus ada keluar kata-kata itu, lebih yang tenang. Dan gue berharapnya juga kalau bocum lagi kayak gitu kayak Elunya. cowoknya lebih pelan. logik gitu loh. Karena cewek tuh gila-gila perasaan. Iya. Nah kalau gua malah lebih banyak keluar kalimat-kalimat itu. Tapi Oh, nggak gitu. gua keluarin ke dia ya. Cuma di pikiran gua, Iya. anjir ini masalah kayak gini aja nggak bisa gue selesain gitu. Gue yakin karena kan pada saat itu gue mikirnya diri gue dulu defense, self defense kan. Gue ngerasanya, oh gue yang bener nih, kok dia nggak mau ngalah ya, kok dia Iya. egois ya. Gue yakin gak ya mau nikah sama dia kan. Wah lu kalau ada orang mau lu nikahi, udah deal kita menikah, terus ada fase-fase lu berpikir ketika lu berantem, gue bisa nggak ya nikah sama dia, itu nggak enak banget. Iya. Itu nggak enak banget. Itu Iya, benar-benar iya, gue benar sih, kayak, benar sih. wah ini gimana nih? Tapi kenapa? Nggak, dulu. Gue udah kebelu pak. Tapi gue pernah, lalu. gue pernah baca, aku pernah baca kan. Kan kebetulan aku juga kemarin mau nikah kan. Iya. Harusnya tahun ini, tapi kayaknya kita mengundur lagi karena satu dan lain hal. Oke. Aku pernah baca juga, aku pernah bahkan dikirimin sama mamanya pacarku. Oke. Aminnya calon mertua lah ya. Amin. Dia bilang bahwa memang di pernikahan itu ketika bener tadi kayak Bang bilang, ketika lu sudah mengikrarkan bahwa lu pengen menikah itu akan tiba-tiba segambreng masalah tuh akan Ujian. muncul. Iya. Tujuannya untuk mengklarifikasi apakah lu akan bisa tahan sama dia, dia bisa tahan sama lo. Iya. Itu lebih ngebuka sisinya aja. Bener. Karena mungkin waktu kita pacaran mau pacaran udah bertahun-tahun kayak apa itu tuh belum jadi dirinya dia sendiri. Benar. Dirinya dia sendiri tuh akan kebuka ketika menjelang menikah sampai Iya, ke benar, benar, pernikahan. Pernikahan, iya, benar, Ya benar, kan? benar. Sampai menjelang menikah aja itu belum 100% kebuka, belum dibuka sepenuhnya sama Tuhan. Misalnya cuma baru 70%-nya, contoh gitu ya. Iya. Nah 30%-nya lagi ketika lo udah sah baru tuh kebuka tuh, plok ketiplok. Nah kita di link ke 70% ini kan yang susah kan. Benar. Tapi itu tuh adalah ujiannya, sebenarnya poinnya kayak gitu. Jadi biar kita tahu ketika memang pasangan kita berantem masalah baju aja kecil-kecilnya gitu ya. Masalah baju nikah aja, apa segala atau dekor aja atau segala macam aja. Itu tuh adalah untuk lu bisa tahu nih, dia aslinya kayak gini loh. Nanti kalau misalnya lu berhubungan, berumah tangga, lu akan ketemu setiap saatnya, setiap waktunya, setiap harinya untuk debat-debatin hal-hal seperti ini.
can you make a deal or not? Makanya kan orang bilang pernikahan itu adalah untuk orang-orang yang berani aja untuk take a risk. Nah, wah, Firda ngomong gitu langsung FYP di TikTok lo gila nih. Belum tayang, Ini Abang. sakti nih program nih Belum gila ya. tayang, Abang. Algoritma tuh cepet banget gitu Emang, nanggepnya. emang. Kenapa Amin, nggak amin. ngundang Aisyahnya aja? Apa? Kenapa nggak ngundang Aisyah? Kan kita mau tahu POV berdua ya, kan kita udah pernah ngundang personal dua-duanya. Iya, Double iya, ya. iya. Lu bayangin net gue tiap hari nih hidup sama orang kayak Nah, gini. Temen gue udah pada busa loh. Iya. Tapi gini ya. patah, emang anjing. Tapi Tetap lucu, Bir. nggak bener, tapi itu benar. Gue minta maaf ya. Enggak, jangan kan kakak ya. Aku udah lama kerja sama Bang Oza. Tiap saat kalau gue ngobrol sama dia, pikiran gue cuma satu, punchline. Nggak ada gue mikirin dealnya gimana. Gue mikirnya pas ngobrol sama dia, punchline gue apa. Dan itu. Ya udah ini ada yang mau disambung ini ada Kan tadi dulu. bener yang Bocum bilang, mungkin kalau yang mau nikah terus ada keraguan di deket-deket hari H itu kan pasti ada yang gitu-gitu kan. Iya. Aisyah juga sempat kayak ragu kayak bisa nggak ya kita menjadi pasangan yang harmonis sampai Iya. panjang. Gue bilang tenang sayang kan ada Eksi gitu gue bilang jadi kayak pasti. Bener kan kak? Punchline-nya di dia kan. Gue udah bilang, boleh masuk produk, tapi nggak kayak gitu. Gue pikir kita masih mau bahas eksinya Fir. Tapi bener. Enggak, Bang, taruh. Bener, Bang, bener. tadi aing ya, gua masuk ke produk aja smooth dari masalah ego. Ini kan Smooth ya? Gak smooth ya? Gak smooth ya? Ya udah maaf. Tadi Sorry, standar smoothness berarti kok. minimal ada bridging lah guys. Berarti standar bridging. Minimal. Enggak, tadi tuh gini loh, Fir. Gua coba Reka balikin ulang ya, reka ulang. Gua coba reka ulang ya. Iya. Iya, jadi Kak berantem kayak gitu tuh itu tuh gimana ya nanggulannya? Nah, Eksi. Wow. Enggak, tadi kan lagi ngomongin baju soal Eri gua. Iya, iya, Gua iya. bilang, nah Eri gua Oh, bikin iya, iya, segala iya, macam. masih ada Nah, bridging lah. kalau Eksi itu bisa bikin baju juga. Nah, karena produk sponsor kita Sekarang kita polling gitu. aja ya, polling Iya. aja. Tadi pas tuh tiba-tiba Eksi gue dek nggak? Gue kaget banget gue kaget banget gue kayak wah Eksi loh maksudnya tiba-tiba gitu Kira entar gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tadi pas kita Eksinya kan berjalan dengan baik dan Iya. luar Nah, biasa. karena emang gitu. Eksi juga produknya udah baik. Eksi the best. Cium dulu dong. Sumpah ya, Cium sumpah ya. Eksi ya, cium Kita- Eksi ya. Tapi bang, ini kan program kita jadi kayak gak profesional depan klien. Kakak maaf ya. Nggak profesional. Maaf banget ya. Eksi aman aja Gitu ya. Eksi aman. Kalau Eksinya kita aman, bawain- kitanya nggak aman ya. Enggak, kalau kita bawainnya kaku gitu. Ini kan produk buat segala umur kan. Benar. Iyalah. Iya, yang Lu percuma lu benar. punya hubungan seks suami istri yang baik, cuman lu tidak tertawa gitu. Jadi Iya benar. Enggak, soalnya kan ada yang bilang juga dari pernikahan itu 70% tuh seks, 30% tuh ngobrol. Jadi Iya. sepenting itu keharmonisan rumah tangga. Iya, Nggak makanya. tahu deh, gue lupa gue baca di mana, pokoknya gue baca deh. Iya, makanya Jadi selain kenapa Eksi produk-produk tuh lu kayak harus gini. mabok bareng juga kan. Enggak gitu. Itu terserah ya, itu urusan kalian masing-masing kalau Nggak gitu, itu. Cuma nggak gitu. Oh, iya, Cuma iya. maksudnya Kak Aisyah, karena 70% itu tentang seks ketika kita masih mudanya, ketika tuanya baru ngobrol, berarti gitu. Iya. Maka produk-produk suplemen kayak Eksi ini adalah penting Cocok. untuk Iya, menjaga iya. keharmonisan Setuju gue, keluarga. setuju. Benar. Nah, smooth nggak? Kalau kayak gitu smooth Itu nggak, Bang? smooth, Itu smooth itu ya, smooth, smooth ya. Sekarang kita jadi Klien nilai-nilai seneng ya, terima kasih ya. Lanjut. Cakep tuh. Gini kan, Lanjut, sekarang. lanjut. Kalau ente emang jago, akuin deh. Kalau ente emang jago begini-begini sih Ente Fir, emang jujur jago sih. deh begini-begini. Iya, APP iya, tembus iya. aja Ya kayaknya gue sama tembus dia. aja. Gue klien dateng aja kalau Firda tuh. Nah, tapi Bang, Tadi gue nggak disupport perasaan. biar cepet aja. Iya, bener. Nah, tapi gue pengen nanya, apakah semua itu berantem menjelang nikah itu? Ini ente mau Eksi nggak nih biar gue nggak ngulang-ngulang lagi. Udah cukup. Nggak takutnya ntar gue udah ini ntar di Eksi, jadi gue ngulang kan? Hah? Lanjut, Cing. Oh, nggak Eksi nih. Nggak usah. Oke. Nah, gue pengen nanya, apakah berantem itu, wah ribut-ribut menjelang menikah itu, semua kan indah ketika ijab kabul itu selesai? Dang. Indah. Banget. Berantemnya sih akan Worth it. berkurang, akan worth it. Oh, berkurang. Mi udah kayak indah. Indah. Kayak gitu. Kayak Nggak dari yang, selaras. dan lu juga Dia pasti Miu, kita nggak boleh aneh ente. Apa? Dia Miu. Dia Miu. Lu nggak boleh Aneh aneh ente ya, nggak boleh. Kenapa? Dia ngomong Miu. Ini itu apa? Mi sama you you. lagi di mana gitu. Lu nggak boleh ngobrolnya. aneh ente. Mi dan you. Udah. Lo tahu orang-orang yang punya panggilan-panggilan Me and you. me and you, ini yang mereka mau dengar. Nah, oh unik Gila. banget lo, gila lu. Beda banget dari pasangan lain gitu. Cina banget lu. Itu I and you. Oh, itu ini. Sorry. Urusan pertanyaan gue Iya ini berantem. Iya, ini. Perkara Mio nih. Ya. Jadi itu emang ya itu juga akan mungkin mengagetkan ya karena dari yang sering berantem ntar tiba-tiba
ada perdamaian tuh setelah hari H ya. Tapi kan tetap ada berantemnya juga. Makanya nggak bisa tahu kalau orang nikah tuh pengennya ya pas lagi sebelum menikahnya lu berantem pas ijab kabul lu tenang. Iya tenang, tapi kan nggak bisa selamanya tenang ya. Iya, tapi kan maksudnya Bojong kan pertanyaan gua adalah, ini anjing nih orang nih. Ngerti nggak? Lu mabuk ya? Enggak lu gue langsung kayak tadi kita minum. maksud dia kan sekarang tuh lagi rapat banget Fir, ributnya. Ini kan gua lagi rapat banget. Iya. Sampai ada pikiran-pikiran anjing dia worth it nggak ya? Dia buat gua sama dia gitu. Bisa nggak ya gua jalan sama dia? Apakah itu semua akan kan bayangan orang awam ya. Yang bikin gue bertahan itu adalah setelah gue ijab kabul, mungkin gue stres karena mau nikah gitu loh. Ke cewek kan ngurus hampir 80% dari pernikahan kan, stres. Jadi nggak ketemu lah gitu kan. Mungkin ini semua kan indah, gue ngilu. Mungkin ini semua kan indah setelah ijab kabul itu dan setelah kita berumah tangga hidup bareng gitu. Makanya gue nanya ke kalian yang sudah menjalani itu gitu. Apakah itu so worth it itukah gitu? Worth it sih selama menikah dengan orang yang tepat. Dan alhamdulillah kalau case gue sama Oza nih, gue ngerasanya ya gue menikah dengan orang yang bisa gue ajak ngobrol setiap hari, at least itu. Karena ya karena dua-duanya sibuk juga dan segala macem, pasti pas ketemu di rumah itu kan berharapnya kita berdua bisa sama-sama tukar cerita kan. Alhamdulillah ya udah, gue bisa menikah dengan orang yang bisa mendengarkan cerita gue dan sebaliknya, itu jadi aman gitu. Nah, pertanyaannya ke Bojong, ya apakah lo merasa wanita yang akan lo nikahi ini adalah orang yang tepat untuk lo ajak ngobrol terus? Tidak. Iya, gua bertahan sampai saat ini karena gue merasa dia orang yang tepat. Ya udah, berarti gua itu bertahan. aman. Ya gue bertahan sampai saat, tapi ya gue percaya dengan omongan yang ya memang ya ribet aja ketika lu mau nikah dengan segala budgetnya, dengan segala tetap harus kerja. Lu harus ngurusin ini, mungkin dia juga dengan ego. Pasti ada ego yang oh gue capek-capek ngurus 90% pernikahan sampai cewek gue nanya, "Lu tahu apa tentang perkembangan pernikahan?" Tapi gue ngerasanya lu tau apa tentang kerjaan gue kan gitu kan kalau ketemu kan mungkin tapi kalau menjadi ngerasa orang yang tepat ya gue bisa sampai di titik ini karena lo orang yang tepat buat gue gitu. Makanya nggak boleh keluar dari kalimat kita semarah-marahnya kita gitu loh. Nggak boleh keluar dari kalimat nyesel gue nyesel mau nikah sama lo atau gue nyesel nikahin lo. Menurut gue itu jangan sampai keluar sih ke orang yang kita bener sayang ya gitu. Makanya gue selalu percaya satu hal sih, mungkin ini advice juga buat kalian bertiga ya. Nggak, tapi beneran ini dari nyokap gue. Gue nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak. Jangan pernah buat keputusan ketika lo lagi marah. Benar. Betul. Ya kan? Jangan pernah ngejanjiin orang ketika lo lagi sangat happy. Ya kan? Itu dua kata nyokap gue. Kalau lo lagi marah banget, ini lo tahan. Apalagi sama pasangan lo. Apalagi sama wanita. Wanita mungkin kita ngomong kalau sama laki-laki kan bisa sesimpel misalnya gue sama lo Za lo anjing Za gue nyesel kenal sama lo. Besok gue tinggal datang ke lo, Za sorry ya kemarin gue lagi emosi. Udah itu masalah selesai gitu. Tapi wanita enggak. Di sini bisa berhari-hari turun ke sini. Bener. Jadi kita selalu harus tahu apa yang kita ngomong. Bener. Makanya nyokap gue selalu nasihatin gue, lo kalau sama pasangan lo jangan pernah ambil keputusan atau mengucap ketika lo lagi marah. Bener. Dan dua, jangan pernah janjiin ketika lo lagi wanita happy. lo ketika dia lagi bikin misalnya lo cewek istri gue masakin gue masakan, gue happy banget, sayang nanti kita liburan ya, iya besok kamu cari aja tiketnya gini. Ketika itu dia happy, cewek kita happy, tapi ketika besok dia nagih terus kita jawabannya apaan sih? Orang aku lagi nggak ada pengeluaran gini, itu sakitnya tuh berarti kecewa, kemarin lo nggak nganggap gue, ya kan? Gitu. Bener sih. Itu setuju. Contoh konflik-konflik kecilnya emang tentang apa aja di pernikahan lo ini? Baju kah? Atau... Masalah baju itu karena kan gue beda budayanya kan beda parah banget. Iya. Dia udah Indonesia Batak lagi. Ya kan? Lo, Batak kan kental banget kan. Gua udah luar negeri Afrika lagi. Afrika juga kental banget budaya. Iya, itu tuh dua budaya nggak akan ketemu gitu. Ngerti nggak? Banyak perbedaan yang ya mungkin pasangan gue juga punya budaya impian wedding dream lah. Iya. Dan ternyata berpasangan sama gue yang orang tua kan gue anak satu-satunya kan. Yang ternyata nyokap gue juga punya wedding dream Afrika. Wah itu bentrok banget. Itu budaya yang itu bentrok banget. Beda banget. Dan dua-duanya punya wedding dream. Yang satu ini pernikahan gue satu-satunya yang gue pengen sesuai yang gue mau. Di sisi keluarga gue, ini pernikahan anak kita satu-satunya yang kita mau. Harus ternyata anaknya nikah sama yang jauh banget. Ya kan? Jadi gue berusaha untuk hadir di tengah-tengah itu. Jadi kan harus ada perpaduan Batak sama Afrika ya berarti kan. Mungkin lo misalnya kayak ya baju Batak nih.
tapi yang nyanyi Shakira gitu misalnya, itu kan udah lumayan. Ya itu kalau lebih ke nikahan Ambani ya, Ambani family ya. Itu baru agak dek bang ya aku. Itu baru agak dek. Tapi Agak kan dek. ini kan awal mulai, maksudnya sekarang kan clash pernikahannya Bocum tentang masalah baju apa yang kecil-kecil. Iya. Nanti ketika udah nikah Udah ada enggak. lagi tuh, Iya, nggak, lebih nanti baru lagi. beda lagi Apa tuh. tuh? Kayak misalnya kayak sekarang nih case-nya banyak banget kan seleb-seleb yang selingkuh dan selingkuhnya sama ani-ani yang gitu-gitu. Itu tuh lagi rame banget juga kan. Iya. Gue sering banget kalau bilang nama kayak gini nih. Terus lanjut Kak. Terus habis itu kayak Karena mungkin gini kali Kak, menurut aku ya, aku nyambungin dari Kakak, banyak banget orang juga yang nggak mau menikah hanya karena banyak sekali hal-hal tentang perselingkuhan di luar sana. Benar. Jadi mereka tuh mikirnya married is scary. Iya. Karena apa? Ya karena terpampang yang kita pacaran udah Lucu, mesra-mesraan banget, lucu-lucuan banget. Pas nikah atau nikah udah lama aja bisa ketikung sama orang. bener. Itu kan banyak jadi problematika ya. Bener. Perempuan tuh jadi serba salah. Ini menurut gue, ini opini Bener, gue. bener, Kita membahas satu kasus, gue nggak tahu abang ikutan atau enggak. Gue juga nggak tahu di tayangan masih rame nggak tentang itu. Tapi ada satu kita sebutnya AJ. Aji. AJ. Agnes Jennifer. Oke. Gue udah inisial. Iya, dulu. tapi kan itu nggak spill boleh juga tuh. nggak apa-apa. Oh, nggak boleh. Dipip aja dipip. Iya, 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 Gue iya, iya, entertain iya. nggak bisa gue. Sorry. Langsung Nah, kasus siap gue. industri. Iya, coy. Sorry. Langsung nama Abang aja. dagang baju gue kayaknya. Ya, tapi kan ada memang beberapa kayak TikTok aja itulah. Iya. Dia kan pacarannya udah hubungannya udah lama, Udah lama pernikahannya segala menikahnya. macamnya. Perempuan menurut gua aja tuh cakep banget anjing. Udah Iya, kayak iya, iya. Jisoo-nya Blackpink tau gak Iya, sih? iya. Cakep banget. Terus juga dia independen banget, dia mandiri banget, dia punya segala macamnya lah. Katamu selingkuhan, dan rata-rata selingkuhannya ketika kita sudah menikah itu kan lebih bronx dari Lebih istri bronx, sahnya lebih ya. bronx, lebih bronx. Mohon maaf nih, agak lebih bronx lah Iya. gitu kan daripada istri sahnya gitu. Itu kan banyak sekali faktor. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lu gimana ya caranya controlling buat ini tuh gue sebelum nikah aja udah banyak banget masalah. Hey, masalah yang lu lewatin juga perkara baju, perkara adat istiadat yang lu cocok menjadi satu dan segala macam itu belum seberapa. Karena sahnya mungkin ya menurut gue pribadi yang gue juga belum tahu gimana nanti ketika menikah dan segala macam. Sahnya lu nanti diuji itu adalah setelah lu menikah. Karena itu adalah hal baru lagi yang lu jadinya tahu sama-sama tahu personalitinya masing-masing 100%. Kenapa? Karena ya udah gue udah keikat, sorry. Ini gue udah keikat nih. Gue udah bisa jadi diri gue dong. Cowok misalnya, gue udah nggak perlu nih effort antar jemput dia, balas chat dia, pakai gimana segala macam. Ya udah gue nikah malu, gue nikahin lu. Cewek ini udah kayak ya udah tenang aja, gue hidup apa segala macam, udah ada laki gue. Tapi jadinya kan cewek lebih kayak ya karena gue udah keikat, gue udah mengabdi nih. Iya. Sedangkan di posisi laki-lakinya ya gue udah kelar buat ngejar lu, gue udah dapetin lu. Sekarang pertanyaannya adalah gimana cara gue mempertahankan lu. Makanya gue pernah nonton di salah satu live streamingnya Reza Arab. Oke. Satu temennya bilang kayak gini, mendapatkan cinta itu mudah karena lu cuma perlu hati. Tapi mempertahankan cinta sulit karena lu perlu punya materi. Menurut gue itu agak real. Tapi balik lagi, ini kan kayak kasusnya aja lah, ceweknya punya materi cuy. Iya sih. Iya. Ternyata nggak sesimpel itu gitu maksudnya. Tapi itu kan dia Kompleks. selingkuh sama Dengan Ani-Ani. Lopi. Iya, Iya, sama sama Ani-Ani Ani kan? iya. Kenapa ya? Iya, makanya kan dibilang kan katanya di podcast Reza Arab, maksudnya di live streaming Reza Arab dia bilang mendapatkan cinta tuh gampang karena cuma butuh hati. Benar. Hati nggak bisa ditebak, tapi Tapi dia nggak mempertahankan tahu ya cinta. itu Ani-Ani apa, taunya bukan Ani-Ani tuh Kita orang. sebut aja begitu deh. Itu Misalnya, kita nggak dari tahu. si AJ kan. ini Iya, dari Iya, si karena AJ. kasusnya banyak di rame, jadi kita juga nggak ini, Nggak tahu kita ya. ngikutin aja. Ibaratnya gini, lo mendapatkan cinta tuh lo gampang, karena lo cuma butuh hati, tapi mempertahankan cinta kan lo butuh materi kan. Balik lagi, emang sebut apa lo punya materi? Kan orang mikirnya kalau Bener. materi itu identik sama laki-laki yang harus berduit. Betul. Bener. Nah, ini perempuannya udah punya nih. Berduit. Oh, iya, lumayan sih. Iya. Tapi kan ini perempuannya juga punya, Benar. tapi tetap Iya ancur-ancur sih. aja. Ya baik lagi kalau lu bilang kenapa sih ketika gue awal mau menikah tuh kayak banyak banget, terus gue ngerasa itu nggak cocok, itu belum seberapa. Iya sih, Karena nanti nanti lu udah sah segala macam, itu adalah the realnya sejati, iya nggak sih? Karena nggak cuma ani-ani doang kok, nggak cuma cewek-cewek doang kok yang lebih liar. Misalnya yang memang kita ngeliat ya cewek-cewek zaman sekarang atau ani-ani zaman sekarang lah kita katakannya gitu ya, lebih berani. Ya kan, kayak kasusnya aja bisa lu ngincer udah berapa tahun di sekolahan loh, di sekolahan kasar gitu kan. Tapi ada juga kok om-om atau gadun-gadun yang begitu. Iya nggak sih sih? banyak. Nah, gimana? Ini balik lagi opini gue ya. Gue justru bisa sharing nih sama kalian, lu yang mau nikah lebih cepat, kalian yang udah menikah gitu ya.
apa sih sebetulnya yang sebenarnya di dalam pernikahan itu dibutuhkan? Tadi Kak Aisyah bilang bahwa memang dalam pernikahan ketika kita umurnya muda 70% itu adalah having sex. Karena itu hubungan yang paling real, paling erat tentang laki-laki dan perempuan. Iya dong. 30%-nya baru komunikasi. Betul. Ketika nanti kita sudah umur tua, baru kebalikannya tuh. 70%-nya komunikasi, 30%-nya adalah tentang having sex. Kenapa ya? Karena sudah faktor umur, ibaratnya gitu. Makanya ada produk Eksi. Iya, masuk lagi. Bagus. Bener-bener makanya biar Cuman ngobrolnya lama dan ininya juga lama, ininya bisa kebantu suplemen terlepas dari memang kita sponsornya Eksi lah ya. Salah satunya mungkin suplemen seperti ini tuh adalah ngebantu biar karena hubungannya tidak diganggu sama ani-ani dan juga iya, gaduh-gaduh karena luar mungkin sana. ya, berarti mungkin ya, seperti kayak suplemen modelan Eksi atau segala macam, mungkin aja kita perlu tahu nih koridor fasenya ketika kita menikah. Pentingnya mana sih antara dua orang jadi satu ini? Apakah pentingnya ketika kita masih muda memang persentase lebih tingginya adalah tentang hubungan seksnya misalnya. Berarti kita harus ngejaga itunya. Gimana cara kita ngejaganya? Oh, mungkin dari produk suplemen yang bisa ngebantu kita. Misal ya, 30% yang ngobrol kita bisa coba cari hobi yang bareng biar kita bisa obrolan yang bareng. Ketika nanti kita tua, ketika kebalikannya 70% di obrolan, 30% baru ke arah having sex ya bisa dibalik. Ya siapa tahu kayak gitu atau gimana. Makanya gue perlu nanya nih. Ya kan 70% kan tadi having sex dan 30%. Kalau masih muda, masih mudanya. Belum udah ketawa aja Dan gitu. 30% komunikasi kan. Iya. Nah kalau kita ngobrol juga, ya kita ngobrolin Eksi juga gitu. Jadi kita 100% bisa dikatakan kita berkat Eksi, Fir. Kita sampai sarapan. Capek kan lo? Nih ngomong udah 10 menit. Biar dah ngomong 10 menit gue hitung. Sampai sarapan, Enggak, Eksi tuh Bang. luar biasa ya sayangnya. Eksi emang gila banget. Bisa kan? Kamu udah beli Eksi belum? Belum. Aku lupa tadi. Ya udah besok kalau misalnya kita mau ngabisin Eksi, kita tuh nyetok tuh dari sebulan sebelum. Iya, beli di bahasa e-commerce ngobrol gitu Eksi kan. juga. Susah ya bintang tamunya model begini ya, jadinya punchline. Jadi 100% tentang Eksi obrolannya. Pokoknya semua kita Enggak, Eksi. tapi balik lagi ya. Enggak, kalau gue ya Fir ya. Kalau- Iya, kalau tolong gue Cung, ya, bantu sapu basi. Kalau kita bahas tentang kasus deh. AJ kemarin, Iya. kemarin cewek gue sempet nanya juga, lu nanggapin kasus itu gimana? Dia kayak mau menilai tanggapan gue gitu. Oke. Apakah akan pro ke, wah enggak nih diselingkuh lagi. Gue selalu bilang begini, gue bilang, harusnya laki-laki itu, jadi kadang tuh perempuan itu, kadang ya, gue nggak bilang semua ya, merasa gue udah merawat diri. Gue udah merawat diri, gue udah jadi Nggak cukup, independen, tapi, gue udah jadi independen. Kalau dia masih selingkuh, dia nggak tahu diri. Padahal setiap laki-laki itu pengen di treatment berbeda, tergantung kebutuhan. Mungkin Oza bukan butuh Aisyah perawatan. Mungkin Oza bukan butuh Aisyah jadi independent woman. Iya. Ya kan? Tapi menurut gue perempuan itu harus tahu dulu kebutuhan lakinya kebutuhan apa. laki-lakinya apa. Ketika lo sudah memenuhi kebutuhan yang laki-laki lo minta, baru lo bisa stand up. Oh, gue udah melakukan kebutuhan lo dan lo masih, itu laki-lakinya bangsat. Iya. Itu yang disebut itu habit. Iya. Tapi ketika lu, oke, Aisyah misalkan gue ngerawat diri apa segala macem, tapi dia masih selingkuh. Tapi sebenarnya Oza tidak pernah minta lu perawatan. Merawat diri. Berarti lu merawat diri hanya untuk diri lu, karena kesenangan diri lu. Tapi lu memaksa laki-laki lu Untuk menerima apa yang lu lakukan. Itu nggak akan pernah ketemu. Gitu loh. Benar sih. Gitu loh. Karena gini, Oza kan mintanya apa kemarin terakhir? Lu kiper, nggak ada kiper, main futsal ya kan, Za? Tapi Dia lu back, mau- dia back, kebetulan back. Iya, Dia tapi minta lu jadi back. maunya main Back kanan, back kiri. Dia maunya lu mau jadi Adebayor. Nggak bisa. Oza nggak minta jadi bisa. Pogba kalau nggak salah. Iya. Wah, si paling bola Ya, tiba-tiba. itu lah yang gue bilang kenapa. Jadi mungkin gue ngeliat persoalan kemarin, kan gue liat si perempuannya ini, Iya. oh lu independen banget. Lu Iya, orang yang berani mungkin. berbicara. Tapi Lu orang yang apakah- merasa, gue high value woman. Ya kan? Oke, gue setuju dengan itu. Karena terbukti lu punya semuanya, lu Iya. berkarir sendiri. Tapi untuk mempertahankan hubungan lo, laki-laki lo juga bukan orang yang orang bawah. Iya, Laki-laki lo betul, juga betul. laki-laki yang punya value, ya kan? Lu cari tahu dulu apa yang laki-laki lo punya. atau yang butuh lah. Apa yang laki-laki lo butuh. Laki-laki tuh nggak butuh perempuan yang, oh gue begini, gue independen, gini. Gue kalau dia nggak butuh cewek independen, kalau dia butuhnya ibu rumah tangga, orang yang bisa nyiapin dia sarapan, Beda. itu nggak salah Iya, gitu loh. iya, iya. Jadi itu begitu juga laki-laki ke perempuan. Benar. Jangan kayak gue udah cari duit, udah ngasih lo duit segini. Belum tentu perempuan itu yang dibutuhkan duit, dia butuh waktu. Iya. Iya, Tapi betul. kita ngerasa dengan kita udah kerja, lu harusnya nggak macam-macam. Macem. Nggak bisa. Makanya di situ tuh komunikasi penting. Dan waktu-waktu untuk komunikasi itu harus dicari.
waktu paling komunikasi paling pas waktunya apa? Sehabis seks, ya kan? After sex talk gitu kan. After sex talk gitu, baru nanti eksi sikat lagi gitu. Begitu mainnya gitu ya. Sadis. Ya. Sadis. Sebenarnya balik lagi ya, gue nggak tahu nih menurut Kak Aisyah, menurut Abang Oza, karena kan kalian udah menjalani, udah nikah berapa lama sih Kak? 3 bulan ya ini jalan. Pas Bulan syuting ini ya, pas syuting Iya, ini ya, iya. pas syuting ini 3 bulan lah ya. Pasti kan banyak Kak, aku juga kayaknya tahu kayak kalian pacaran nggak lama ya? Setahunan lah. Ya nggak terlalu lama lah. Hafal nggak ya? Enggak setahun, kayak nggak hafal ya. Setahun juga kayaknya itu udah menjelang proses mau menikah kan? Udah. Ditambah kan? Jadi Setahun kayak 2 minggu. Kenapa bisa cepet? Pokoknya kita bulan ketiga tuh kayaknya udah Iya, udah Bulan memutuskan ketiga nikah. pacaran. bulan ketiga pacaran tuh udah kayak udah memutuskan nikah aja yuk gitu. Lalu dia boleh nggak agak Agak internal. agak internal dikit boleh ya? Boleh. Gue gitu juga Kak. Udah Tapi- 2 bulan pacaran, udah mau bebas segala macam. Sampai setahun lebih nih kagak ada. Karena proses hubungannya. orangnya kan beda-beda. Iya. Nggak usah nikah buru-buru juga, santai aja sih, kan orang beda-beda. Lo mau lagu nih, lo mau nikah cepet nggak? Gimana? Lo datengin laki lo setel lagu. Ku hamil duluan, 3 bulan. Coy, Yeay. jangan Fir. pancelan. Lebih kami-kami tuh Tapi benar-benar. dinikahin. Belum tentu anjing. Oh iya. Iya belum tentu. Kalau tahu beritanya banyak. Kayak Iya. Ya tapi berita orang yang begitu disuruh hamil, ujungnya ceweknya bunuh diri. Udah stop. Oh, Iya, itu di jangan. Jepang. Konoha. Lu lagi Jepang. Terus. Gimana sih caranya kalian nih kan dari awal udah memutuskan bahwa gue baru pacaran 3 bulan aja gue udah memutuskan terus emang beneran going well. Iya. Karena mungkin gak cuma gue doang, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang kayak gue baru pacaran bentar, udah saklek nih, kita memutuskan untuk ke arahnya sana ya, tapi belum berhasil untuk mewujudkannya. How do you make a deal each other ya? Ini pertama kalian dulu, karena menurut gue cara pernikahan paling baik adalah ketika 2 orang yang mau menikahnya jadi satu koridor dulu Iya. sebelum bawa keluarga, Keluarga. teman, pekerjaan sebelum. Itu gimana caranya kalian make a deal untuk udah nih benar untuk ke arah sana? Ya. Mie aja nih ntar mau, yaudah aja deh. Enggak, jawab aja. Iya, kayak kalau kita itu tuh gara-gara ngerasa udah cocok, udah ngerasa nyambung, jadi kayak ya udah. Dan kayaknya menurut gue salah satu tanda-tanda lo tuh jodoh adalah semuanya tuh digampangin gitu. Dan gue sih ngerasa di sini sama Oza digampangin aja prosesnya. Jadi ya udah gitu. Kenapa mesti lama-lama? Menurut abang? Dan sesuai tadi omongan lu di awal, gue kan virginity squad ya bisa dikatakan karena kayak ya virgin ngapain lama-lama pacaran, apa yang dicari juga Udah gitu kan. sagapung juga kan. Iya makanya. Kalau yang nggak virgin, Kalau nggak virgin ya buat apa nikah lagi gitu. Nggak apa-apa juga maksudnya, tapi kayak mungkin masih bisa lihat. abang sih, boleh. nyari penggalan katanya bikin saya nanya. Apa nikah lagi berkali-kali, cukup sekali. Sekali aja nikah sekali aja Iya, seumur hidup. ingatnya bersihnya bagus. Iya, Iya, benar, Dia benar. prom tersusah. Lanjut. Tapi emang kalau tadi fenomena ani-ani itu emang makin parah sekarang sesuai kata lo kan, kayak mereka makin berani. Iya, lebih berani tahu. Iya, Iya. kayaknya harus ada, mungkin itu harus menjadi hal yang ilegal gitu ani-ani ini gitu. Kenapa? Maksudnya? Karena kan dia udah menghancurkan banyak rumah Rumah tangga tangga, ya. orang gitu loh. Tapi kenapa jadi ilegal, Bang? Ya harus ada pasal tertentu yang memenjarakan ani-ani ini gitu. Oh, gue semangat Gini, untuk gini, itu, gue semangat. Iya. Interupsi. Ah. Kenapa ya? Interupsi. Dan tinggal diceknya gampang kalau dia ini cewek terlalu sering ke Singapura sendiri nih. Nah, harus dicek tuh mutasi rekening iya. lu. Jadi Bali- Iya, foto di air mancur. foto Bali di mancur. biasanya nggak aneh-aneh liburan doang. Kalau lu di Iya, air foto di mancur air mancur sendiri, sendiri. sekarang dia- Kacamata hitamnya gede, Hermes gitu, itu biasa. itu aneh-aneh. Oh gitu. Itu aneh-aneh. Kalau misalnya, oke karena udah ada pasalnya, gue jadi Bali aja deh. Jadi dalam negeri aja deh, kotanya. gimana? Enggak, nanti jadi ada KPK-nya untuk ngecek untuk Ada mutasi rekening kan Melecet. ketahuan kalau aneh-aneh Fir. Jujur pertanyaan gue simpel banget, jadi luas banget nih ya jawabannya. Enggak, jadi gini, tapi gue instruksi Bang Oza Iya. Rangkuti sebelumnya. Iya. Maksud gue kalau untuk dikasusin, gue nggak setuju Oke. kalau ani-ani dikasusin. Cuman maksud gue, kan ini bukan, oke misalkan Kenapa ani-ani- kan merugikan? Loh, ya udah ani-ani merugikan, cuman si zang laki-laki yang Gadunnya. ani-ani harus Juga iya iya, dong, biar fair. Iya, ya, maksud gue gini dua-duanya, tadi. dua-duanya. Aneh-aneh dipenjarain. Gadunnya juga? Dihukum mati langsung. Jangan ya. Maksudnya ada hukumannya juga Fir, tapi yang Kita lain lebih gitu. lebih gampang lawan ani-ani tahu daripada gadun. Iya benar sih, iya sih. Gadun nggak apa-apa gitu. Lah, abang, Nggak, kalau aneh-aneh diberantas, Gadun nggak ada pilihan lagi, Fir, ya kan? Lu bawa dari Iya. Beres masalahnya, iya. Lo gini, tapi gue punya pertanyaan gini. Kalau ani-ani itu kan punya satu orang kan? Iya. Misalnya gadun gue ini ya udah gini, atau enggak gadun gue 2 ya udah ini. Iya. Terus ani-ani lu berantas, zang, ya kan? Ini si gadun-gadun ini kan emang udah sagapung ya. Iya.
ya kan, udah sagapung kan. Jadinya seksnya bisa sembarangan, ntar kemana mau kemana. Oh, malah jadi lebih penyebaran repot. penyakit. Tapi pasti ada juga gadun yang mungkin kalau yang emang niat selingkuh dia akan ke prostitusi aja langsung kan gadun. Iya. Yang aneh-aneh itu mungkin dia selingkuh ya karena ada aja godaan depan mata Iya, gitu. nah makanya itu tadi kalau Karena ada gadun-gadun kebutuhan mungkin. Kalau Mungkin. semua gadun-gadun yang punya ini ke prostitusi, jadi kan penyebaran penyakit kan bisa lebih luas Bang Oh, Oza. ini lagi dari segi biologis, Iya. kedokteran. Kedokteran. Iya. Tapi pasti ada juga beberapa gadun yang aneh-aneh gue ditangkap nih, udah deh gue fokus ke Karir kerja gua aja. ke perusahaan Gimana? gue ini. Kan belum exit. Sejujurnya, karena belum pakai eksi. Nah, Iya. sejujurnya, pertanyaan gue simpel nih, jawabannya luas banget jujur. Ya makanya kita bedah dulu. Bedah aja. Karena masalah Bedah-bedah. aneh-aneh ini Iya. udah masalah Enggak, tapi ini kalau ngomongin aneh-aneh, gue nggak pernah setuju sama kata-kata ini. Pelakor, perebut laki orang. Jadi seolah-olah itu kayak Ceweknya doang. ceweknya doang. Jadi laki ini tuh kayak barang gitu loh. Sedangkan kan berarti kalau mereka berdua sama-sama mau selingkuh nih aneh-aneh ya berarti Laki-laki juga salah. laki-laki juga mau. Jadi jangan diberatin ke Iya. ceweknya doang. Oke, Jadi kayak gini, pertanyaannya iya. abang dulu deh. cewek yang ngerebut laki orang tuh emang sebenarnya jangan dibilang pelakor. Tapi Pelacur harusnya kata. Iya. Nggak juga ya. Karena kan dia nggak jualan jadi iya, dia udah fair-fairan aja gitu maksudnya. Dia nggak jual ikhlas, tapi kan dibeliin Bener helmet. sih. Nah itu. Nah, itu. maksud gue. Jualan. Nih kayak misalnya Apartemen tuh setahun bisa dapati. apartemen juga kalau cewek sendiri di apartemen nih yang harganya terlalu mahal itu kemungkinan besar udah aneh-aneh gitu kan. Senopati mahal sih bang, siapa jujur. tahu kalau Tapi nih, Bang Oza banyak artis atau selebgram yang apartemennya Iya, bagus mahal. banget. kalau itu kan bisa lihat oh dia memang syuting atau terima Atau endorse. endorse-nya gede-gede. Endosannya enggak gede. Endorse-nya nggak ada. Emang siapa sih yang Syuting kayak gitu? jarang. Syuting jarang. Apa itu Iya, emang berarti? siapa sih? Tapi apartemennya bagus-bagus. Siapa sih? Nggak tahu. Oh, enggak. Jangan Banyak. gitu bego. Banyak. Banyak kan? Banyak. Mungkin Balik. dapat warisan yang gede mungkin. Ih, kalau warisan gede masih begitu. Enggak ya? Nggak, Emang kalau siapa kalau sih? lebaran mudiknya masih ketemu orang tua di sana. Oh gitu, emang Itu gitu. belum tentu aneh-aneh. Coba Tapi- tahu dia BO sendiri kan mungkin juga. Nggak Terus mungkin tadi ya. OnlyFans doang, teman-teman. kita nggak tahu. Tapi maksud gue kalau aneh ini diberantas, mungkin para gadun akan fokus ke kan gadun ini orang-orang sukses kan, CEO. Mungkin mereka akan lebih fokus ke pekerjaan ya menghasilkan duit lebih banyak ya kan dan menjadi bagus. Tapi kan untuk kalau ekonomi misalkan negara. si gadun ini udah terbiasa dengan seks misalkan. Kalau misalkan nggak nge-seks kan nggak biji nggak jalan gimana dia mau Iya. kerja. Karena Nggak kan produktif juga ya. tahu nggak kenapa sih ini teori Teori gue ya. lu, iya. Teori gue ya. Kenapa gadun-gadun kaya-kaya? Kenapa? Karena mereka punya ani, punya istri, punya apa, seks Oh, lancar. jadi drive. Jadi fresh. Fresh. Oh. Oh enggak, mereka jadi pengen kerja terus. Iya. Karena banyak motivasi. Karena Banyak banyak motivasi. Jadi menurut lo ani Tapi- bisa diberantas apa enggak? Diberantas sih. Sebenarnya pilihannya cuma dua. Antara aneh-aneh diberantas atau kita bikin akademinya sekalian untuk Iya, jadi resmi. orang yang pengen fokus dari aneh-aneh. Iya, Kalau terlalu emang liar nih, tugasnya guys. untuk Terlalu liar nih, Iya. bisa bikin Jadi bikin. kalau misalkan Siapa tahu negara utang negara bisa lunas karena aneh-aneh bisa jadi. Iya, iya. Jadi Karena kalau CEO misalkan- jadi fresh. Misalkan ada gadun-gadun nih pengen ambil ani-ani, ya udah datang ke situ, datang ke Iya. Wisma ani-ani itu. Iya. Ya udah ini surat pengajuannya saya minta tanda tangan istri sah gitu. Benar dengan konsen dari istrinya. Iya. Nanti bayarnya segini, pajaknya Iya. segini. Dan yang namanya impian orang kan lain-lain, Fir ya. Iya. Ada yang pengen jadi dokter lah, pengen jadi artis. Pasti ada anak perempuan entah di mana yang pengen jadi aneh-aneh kan pasti ada kan. Nah, nggak ada Kenapa kita akademi yang bisa. mengubur mimpi seseorang? Iya. Nah, tunggu dulu ya buat teman-teman yang lagi Menurut nonton gue ya, episode kali ini. Hashtag aneh-aneh matters menurut gue. Iya. Kayak mereka juga harus diperjuangkan gitu emansipasinya Iya, loh, iya, Fir, iya, maksud iya. gue. Iya. Kayak kita dibully di episode ini. Iya. Di komen-komen fansnya aja sih abis sih kita. Jujur ya. Kayaknya episode kali ini Eksi salah ngundang bintang tamu deh. Enggak, tapi Menurut gue tetap- ya, Nggak, menurut tapi gue kan ya. next kan kita mereka mau coba. Iya. Enggak, kalau Eksinya aman-aman aja. Bintang tamu yang salah nih. Koridornya kemana nih kemana? Enggak, kita bisa Nggak, tapi langsung tadi sortir kali ya. tadi luar biasa sih menurut gua pembukaan. Daripada didiemin, mending pilih dua ini. Aku lurusin aja ya, Oke, biar oke. lebih aman ya, biar lebih aman Oke, ya. iya. Sebenarnya Udah lurus mungkin- banget. Ke Kakak nggak kiri setuju dong. penjarakan, ke kanan bikin Kakak- akademi kakak aneh. nggak setuju dong. Enggak, tapi lama-lama jadi make sense sih, Fir. Apa karena Lebih make sense. kok omongan ini jadi bener ya? Nggak tahu. Iya, gitu ya. Enggak usah. Jadi Enggak, gitu. jangan. Kan tadi aku bilang kalau Jangan, misalnya kita jangan, mau enggak, ngambil batang Wisma harus ada tantangan istri sah. Karena Iya. ada loh istri-istri yang membolehkan suaminya istri-istri yang di rumah
gue mau terserah lagi, gue mau punya ani mau punya apa gitu. Ada kayak gitu, ada beneran, ada beneran. kayak gitu. Jadi orang-orang itu doang yang boleh punya ani. Nggak untuk semua orang. Karena laki-laki itu yang dibutuhkan keberanian. Lu berani, lu mau punya ani boleh, tapi lu berani nggak minta tantangan istri lu kan begitu. Itu, iya, bener itu. Jujur episode kali ini gue aus banget ya. Aus kaki tayang. Lu tau gak? Orang-orang kayak lu pada nih yang bikin merit is scary anjing. Kesel banget gua. Iya, harus tantangan istri sah. Tapi harus enggak, setuju. tapi lebih Sama baik cap jempol. Kaisya, Enggak, silakan. tapi lebih baik kayaknya pemerintah mengalokasikan dananya untuk yang lebih penting seperti makan siang gratis. Oh ya oke. Dan Iya, lain-lain. benar. Itu Itu setuju. lebih penting. Nggak, udah. Atau Maksudnya dana kan masuk ke pemerintah, nanti ada pajaknya. Dan Oh iya, bisa bener. ada program Iya. baru kayak makan siang gratis. Makan malam sama Ani gitu kan maksudnya. Nggak. Ini bisa tap in ke program pemerintah loh. Mungkin ya, mungkin lebih baiknya Nggak, adalah obsesi. mungkin ya lebih baiknya adalah edukasi mengenai soal merit itu lebih banyak Lebih baik dari sekarang juga. Mungkin edukasi tentang seksual juga, karena banyak juga orang-orang tuh yang tidak mengerti edukasi seks, apalagi di daerah-daerah Iya, misalnya, iya. ya kan, yang perlu lebih banyak edukasi seks. Benar. Apa sih kepentingan seks? Apa tuh seks itu sebetulnya? Iya. Seks itu adalah untuk orang-orang yang menikah, misalnya gitu ya. Iya. Bagaimana cara mempertahankan rumah tangga? Mungkin perlu ada edukasi yang lebih banyak tentang mengenai itu. Presentasinya mana sih? Kan ada juga, kita kan punya chartnya sendiri kan. Indonesia tuh banyak punya chart Iya. sendiri. Kayak simpel gini deh. Orang yang lebih takut menikah sama orang, capek juga ya. Aku nyapu bersih capek ya. Apa Mir? Lanjut aja, Sorry ya. Lanjut. Gini, mungkin kan banyak sekarang aja kita punya statistiknya nih, orang yang mau menikah sama tidak mau menikah dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh ada. Mungkin juga kita punya statistiknya atau datanya sendiri dari ke pemerintahan untuk mengenai sebenarnya merit tuh di jangka waktu umur berapa sampai berapa, misalnya gitu, berapa tahun hubungan nikahnya atau segala macam. Itu perlu edukasi seperti apa. Larinya ke wadah-wadah yang mana? Apakah wadahnya perlu ke mungkin ke sekolah-sekolah, mungkin ke perguruan tinggi, mungkin kemana, itu mungkin lebih better. Kayak misalnya gini, orang-orang yang menikah di range umur baru dari pernikahan 1 tahun sampai sekian tahun, itu presentasinya ternyata lebih besar tuh kebutuhannya di segini. Makanya perlu kayak contoh-contoh, sorry ini bodo amat mau dikira terlalu eksi banget, tapi bodo amat gue. Perlu ternyata edukasinya itu kalau untuk umur-umur pernikahan yang baru sampai dari berapa sampai berapa itu presentasi lebih besar itu adalah ke seksualitasnya. Makanya perlu dijaga seksualitasnya. Kalau lu tidak sanggup untuk memenuhi itu, perlu ada suplemen. Suplemennya seperti apa? Mungkin contoh seperti eksi, seperti apa segala macam mungkin. Iya. Tapi edukasi setelahnya juga diberitahukan ketika umur range pernikahan dari sekian sampai sekian, itu lebih perlu adalah partner ngobrol misalnya. Maka orang-orang atau pemerintahan mungkin perlu bekerja sama teman-teman kayak psikologis atau apa untuk bisa mereka tuh bisa untuk welcome, karena kan sekarang tabu ya untuk kita datang ke psikolog, datang ke profesionalitas atau apa namanya Marriage consultant. marriage consultant itu kan agak tabu. Mungkin kalian perlu nih ada edukasi itu untuk memberitahukan ketika umur pernikahan dari sekian sampai sekian, kalian perlu loh untuk marriage consultant untuk kalian tahu nih bahwa kalian tuh perlu konselor di sini karena di umur pernikahan sekian sampai sekian kalian perlu cuma ini, tapi di umur pernikahan dari sekian sampai sekian kalian perlunya tuh di sini. Jadi perlu edukasi. Mungkin bisa juga Eksen nanti next bisa kerja sama ke pemerintahan untuk bisa menjabarkan apa sih kebutuhan seminar gitu iya, bisa seminar segala macam yang menurut gue ya. Karena tadi terlalu liar nih kalau sampai dibikin wisma segala macam. Karena gini, menurut gue Indonesian people itu adalah orang-orang yang sangat tinggi moralitasnya. Benar. Mereka tuh masih sangat memikirkan untuk logiknya gimana sih? Karena budayanya beda. Budayanya adalah kita tuh saling bahu-membahu gitu kan, saling ngerangkul. Jadi mungkin aja kita kan gak kayak orang luar ya. Yang penting lu udah cocok, hidup barengan juga bodo amat, lu nikah nggak nikah bodo amat. Mungkin nggak gitu. Kita kan tidak menganut budaya barat. Kita kan masih budaya Asia yang lumayan kental soal adat istiadat seperti itunya gitu kan. Jadi mungkin aja perlu juga konseling-konseling ataupun seminar-seminar seperti itu yang bisa menjabarkan ke teman-teman di rumah atau teman-teman yang belum tahu bahwa merit itu kedepannya kayak apa sih. Jangan sampai nanti mereka mikirnya, gue takut nih buat merit. Karena gue taunya merit tuh pasti bakalan bikin gue jadi ibu rumah tangga, jadi jelek, cuma jadi pakai daster, segala macam kebutuhan gue jadi dipertaruhkan, atau mungkin laki gue bisa jadi tiba-tiba selingkuh, gue percuma mau jadiin high value kalau lu juga nggak menghargai. Kan banyak banget nih ketakutannya. Karena apa? Perkembangan digital. Perkembangan digital itu kan kita bisa lihat dari banyak point of view ya, lumayan agak helikopter view, bisa lebih mengerucut, agak gitu sih menurut gue ya. Iya. Wah, capek banget sama bersihnya kakak. Pokoknya ya jangan sampai intinya pernikahannya itu nanti suami
atau siapapunnya ke Wisma Ani-Ani, intinya itu. Jadi Iya. Wisma Ani-Ani Tapi- Jangan sampai cancel kayak gitu. proposalnya ya. Gandun juga harus kita cancel. Iya, tapi oke lah. Gue tadi mungkin ngomong sama Bocum, Akademi Ani-Ani itu kan mungkin kan masih gak make sense. Tapi kalau someday pemerintah memutuskan mau bikin, gue udah ada ide namanya sebenarnya. Apa tuh? Apa tuh? Akademi Ani-Ani Legal disingkat ANAL gitu. Itu yang menurut gue. Oke, terima kasih. Ya, ademinya jangan kalau ngomong jangan deket-deket, terus sendiri aja. Ulang sendiri deh, ulang sendiri. Usah. Aku ada kakak. Lain kali nggak usah undang-undang gue podcast sama dia deh. Ntar gue Jadi dikira, seru ya. masa suaminya didukung bikin Wisma Ani-Ani, saya mau pulang. Saya mau pulang. Halo, bikin aja program lu sendiri. Mau pusing. Thank you Bocum Vira. Thank you ya. Aisyah, Bang. Thank you Jadi ya. jadi seneng ya. Iya, Aku undang kalian jadi Udah nih, udahin aja. Gue gak mau ada Wisma Ani-Ani. Ya, itu jangan yang enak. ya. Gue tuh angel di sosial media, lu tuh banyak hatersnya. Jangan bawa gue. Iya. Udah closing. Hati aja kameranya. Tapi maksud gua kalau anal doang kan itu jadinya negatif. Negatif, Iya. benar. Tapi kan ada panjangannya intinya. Anal professional development. Oke. Anal professional development. Lu juga gak ada. Jadi udah APD ya, APD. Iya, APD. benar. Enggak, lu mah ngedukung sih jujur ya. Mendingan gak usah nambahin tadi jujur. Yang gue ganti aja logo Exi deh. Yang gue, bukan gue dari awal sama R ganti aja logo Exi. Saya nggak apa-apa. Udah ya. Jadi Tapi thank yang you. gue tangkap cuma satu. Apa? Selama lo ngoceh tadi, dia mikirin apa ya? Tapi gue happy loh, jujur sebelum gue kita closing ya. Gue happy banget karena akhirnya Haloha bisa keluar dari zona nyamannya yang kita bahas cinta yang di Pripan. Kita bisa benar-benar sharing. Ini Iya, adalah obrolan iya, tongkrongan iya, banget yang iya. Haloha butuh gitu yang kayak emang ngobrol dari hati ke Udah hati minum apa gue sih ngapain opini. diambil. Gue kayak diambil makanya lu kalau ngomong mikir. Abang mau ngambil minuman aku Jangan boleh Nggak bang. usah. Sama-sama kok isinya air putih. Minuman gue Sama. diambil. Enggak, kayaknya lo juga Jadi pernah pertengahan rumah tangga nih. juga. Mohon maaf, kita baru pertama kali ya di Haloha, kita pernah ngundang Bang Oza, kita pernah ngundang Kak Aisyah. Di sini doang episode season 7 kita bikin mereka berdua baru banget tinggal 3 bulan berantem. Enggak, itu nggak berantem, itu love language. Oh gitu. Karena kalau di rumah tangga cukup satu aja yang dihujat. Iya, jangan dua-duanya. Si pencipta anal ini. Iya. Iya. Tapi thank you Founder loh. ya? Founder of Anal. Betul. Thank you loh udah ngebuat warna baru di Haloha. Thank you, Tapi guys. happy nggak sih diundang Happy. kita Happy bareng? lah, halo Kita- ini. Nggak diundang ke Aloha tuh happy maksudnya gitu. Iya. Kita Kalau bisa- diundang lagi boleh ya? Boleh, Boleh tapi lah. gue request sendiri-sendiri aja. Oh gitu ya. Kalau Boleh ya. ngomong kan, Apa? "Dir, kenapa nggak diajak? Iya, Jangan, gue kan? pokoknya gue di sini aja, gue tim sosmed. Oh gitu, iya bener. Nggak sengaja tadi. Bagus nih Makasih, kita tiba-tiba Halo, Bang Rancoy friends. datang kan. Emang gitu. Iya. Oke. Ini salah Halo Besti bukan Oh, Halo. halo, Besti. sorry. Halo Besti. Halo Besti, thank you gitu. Thank you. Kenapa ada Terima kasih buat teman-teman semua kalau kalian mau nonton episode-episode Haloha yang lain secara audio sudah ada di Spotify atas nama @halohahati. Tolong dengerin semuanya biar rame juga kita di Spotify agar kita bisa tampil di Podfest 2025. Amin. Amin. Tolong dibantu pakai ordalnya Bang Oza. Nanti kita pitching lah. Terima kasih Bang Aman Oza. aja. Gue udah bantuin eksplisit nih, masa nggak dibantuin sih Haloha. Terima kasih, Aman banget, terima aman kasih. banget, Bocum aman. soalnya udah nggak diundang di nikahan, thank you. Waduh. Buat teman-teman yang lain kalau kalian suka Tapi sama kira opening anal gue diundang dong. Iya, pastilah. Kasihan orang mau closing juga. Iya, bener-bener. Biarin cum. Kalau teman-teman yang lain pengen ngundang ke Aisyahnya aja atau ke Bang Ozanya aja atau mau ngundang lagi barengan dengan topik-topik yang lain boleh banget silakan Gas. tulis aja di kolom komentar atau kalian bisa DM ke ke Instagramnya Haloha @halohati atau @bloomdaily.id. Bisa kalian DM aja ke situ. Kalau episode ini masih tayang sebelum masanya kita mulai festival, kalian bisa langsung aja aku numpang promo. Kita Bloom Festival tuh akan ada. Bloom itu akan membuat festival musik di Bloom Festival namanya, itu akan ada di 22 Februari. Lokasinya akan di Bandung. Silakan kalian bisa lihat di Instagramnya @bloomfestival. Ya, kalian bisa cek aja nanti buat pemesanan tiket dan lainnya bisa langsung ke Instagramnya Bloom Festival, ada di linknya di bio-nya, kalian bisa langsung klik aja, ada di tip-tip dan gua nggak tahu ada di mananya aja yang lainnya. Silakan kalian bisa langsung booking. Dan buat teman-teman yang lainnya, kalau kalian suka sama episode kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga kalau kalian mau potong penggalan-penggalan yang lainnya, tolong ditulis kali titelnya dari Bloom Media agar teman-teman yang lain bisa nonton episode secara full. Buat teman-teman juga yang mau coba produknya Exi ataupun mau beli produknya Exi, ada juga di e-commerce. Nanti akan kita tulis produk e-commerce ada di mana aja. Ada TikTok,
Tokopedia, Shopee dan lain-lain bisa tulis di sini. Kalian bisa langsung cek aja dan kalian bisa lihat juga kegunaannya apa dan segala macamnya. Kebetulan lagi ke gua mau kita. dong. Oh, ini. Lanjut. Gua mau dong. Kesini ya, Lu kameranya satu kesini doang, ya. satu doang. Kamera yang mana? Yang ini Kamera nih. yang ini, kamera yang ini. Oh ini dari tadi gue udah nyaksi itu. Sorry, kesini. Aksi! Siap semua ya? Iya. Iya. Aksi! Membuat pasanganmu sampai exit. Exit. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode berikut ya. Bye. Bye! Bukan. Thank you kakak.